wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safadisa Nurliza dari Prodi Jenjang Sarjana Keperawatan. Jadi saya di sini akan melakukan ujian praktik dengan prasat pengkajian paliatif, yang dimana sebelumnya saya akan sedikit membahas dulu mengenai problem-problem yang biasanya dialami oleh pasien dengan kondisi terminal. Yang pertama, biasanya dengan problem oksigenasi itu biasanya pernapasannya irreguler, adanya sesak, adanya hipoksia, pernapasan takipneu, pernapasan bradipneu. Nah, selanjutnya di problem eliminasi biasanya terjadi konstipasi, adanya inkontinensi fekal karena kolon atau rektum. Lalu biasanya adanya retensi urin, adanya inkontinensia urin, dan juga oliguri. Nah, selanjutnya di sini untuk di problem nutrisi dan cairan, biasanya asupan nutrisi dan cairan itu menurun karena biasanya ada keluhan mual sampai muntah. Biasanya disertai dengan berat badan menurun, adanya distensi abdomen, lalu adanya dehidrasi juga. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahap berduka atau fase-fase berduka menurut Kubler-Ross. Tahap berduka ini ada 5 prosesnya. Yang pertama ada denial, ada anger, ada bargaining, ada depression, dan juga ada acceptance. Yang pertama saya akan membahas sedikit mengenai tahap denial atau penyangkalan. Biasanya pada fase ini seseorang akan cenderung meragukan dan juga menyangkal pada peristiwa ataupun hal-hal buruk yang sedang ia alami. Nah, selanjutnya pada tahap anger, biasanya setelah melewati fase denial, seseorang akan cenderung mudah marah ya. Perubahan moodnya itu akan sangat cepat, lalu juga perasaannya lebih sensitif. Nah, selanjutnya setelah itu biasanya di tahap anger, lalu tahap bargaining, yang dimana pada tahap ini biasanya seseorang itu cenderung menyalahkan dirinya sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Misalkan andai saya tidak begini, andai dia begitu. Biasanya pasien dengan proses berduka di tahap bargaining itu seperti itu. Nah, selanjutnya tahap keempat, tahap depression atau tahap depresi. Nah, biasanya tahap ini adalah tahap yang paling berat dan harus kita waspadai, karena biasanya pada tahap ini pasien cenderung menyendiri, menghindari orang lain, dan juga biasanya kesulitan untuk konsentrasi dan juga produktivitasnya menurun. Nah, selanjutnya tahap berduka yang terakhir adalah acceptance, yang dimana ini adalah tahap penerimaan. Nah, tahap terakhir ini biasanya pasien mulai menyadari bahwa hal buruk itu benar-benar terjadi kepada dirinya dan juga tidak dapat diubah. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Sri? Benar. Ibu, perkenalkan ya Bu ya, saya perawat Safa yang sedang bertugas di sini mulai dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Ibu, bagaimana Bu keadaan Ibu sekarang? Lemas. Lemas ya Bu ya. Baik Ibu, tujuan saya ke sini, saya akan berbincang-bincang ya Bu ya dengan Ibu mengenai kondisi kesehatan Ibu. Untuk waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit Bu, tempatnya di sini saja. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya Bu ya. Nah Ibu, sebelumnya apakah Ibu mau ditemani oleh keluarga Ibu atau bagaimana Bu? Sendiri saja. Sendiri saja ya Bu ya. Baik, kalau begitu Ibu, di sini saya memiliki lembaran ya Bu ya, yang bisa diisi. Ibu, bagaimana Bu, mau diisi oleh sendiri atau sama saya? Sama ibu saja. Sama saya saja ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu nanti yang akan saya ajukan ke Ibu ya Bu ya. Baik, saya akan mulai. Yang pertama di sini untuk nyeri ya Bu. Apakah sekarang Ibu merasakan keluhan nyeri? Merasa ya Bu ya. Di sini saya mempunyai rentang Bu dari 0 sampai 10. Nah, untuk rentang nyeri Ibu ini berada di angka berapa Bu? 7. Di angka 7 ya Bu ya. Nyerinya lumayan nyeri hebat ya Bu ya. Ya. Untuk nyerinya itu Bu, karakteristiknya seperti apa Bu? Ditusuk-tusuk. Seperti ditusuk-tusuk ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya di sini untuk lelah Bu, apakah Ibu sering merasa lelah? Lelah ini. Merasa lelah ya Bu ya. Untuk rentangnya itu Bu dari 0 sampai 10 ada di angka berapa Bu? 8. Angka 8 ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu, untuk lelahnya itu biasanya Ibu setelah melakukan aktivitas atau bagaimana Bu?
Ini sudah melakukan aktivitas seperti ini. Setelah melakukan aktivitas ya Bu ya, baik saya lanjut ya Bu ya. Di sini apakah Ibu merasakan mual Bu ya? Ibu sampai ingin muntah, apakah Ibu merasa seperti itu? Merasa. Merasa ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu untuk rentangnya itu dari 0 sampai 10 berada di angka berapa Bu? Mualnya 3. 3 ya Bu ya, paling mual ringan ya Bu yang nggak terlalu terasa. Nah untuk mualnya itu biasanya terasa kalau Ibu sesudah makan atau sebelum makan Bu? Sebelum makan biasanya mual. Sebelum makan ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya di sini apakah Ibu merasakan stres akibat tekanan kondisi kesehatan Ibu sekarang atau tidak Bu? Iya, merasa tertekan saya. Merasa ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu stresnya itu berada di rentang di mana Bu? Dari 0 sampai 10? 7. 7 ya Bu ya. Baik, saya lanjut ya Bu. Iya. Selanjutnya di sini apakah Ibu merasa mengantuk atau sampai Ibu ingin tertidur? Merasa. Perasaan ngantuk ada ya Bu ya? Iya. Kalau saya boleh tahu untuk rentangnya itu dari 0 sampai 10 berada di angka berapa Bu? 7. Berada di angka 7 ya Bu ya. Selanjutnya di sini untuk selera makan Ibu, apakah Ibu memiliki selera makan yang tinggi atau bagaimana Bu? Enggak terlalu sih. Enggak terlalu ya Bu ya. Biasanya rentang Biasanya ada di rentang dari 0 sampai 10 itu ada di angka berapa Bu? biasanya di rentang 7 sih. Sekarang lagi nggak stres. 7 ya Bu ya. Selanjutnya apakah Ibu merasakan bahwa tubuh Ibu merasa bugar? Iya, merasa lelah sekarang. Untuk rentangnya itu dari 0 sampai 10 berapa Bu? 7. 7 ya Bu ya. Untuk selanjutnya di sini apakah Ibu merasakan keluhan sesak nafas Bu? Merasa ini saat berbicara. Saat berbicara ya Bu ya, biasanya terasanya. Kalau saya boleh tahu untuk rentangnya itu dari 0 sampai 10 berada di angka berapa Bu? 7. 7 ya Bu ya sesaknya ya. Nah selanjutnya apakah Ibu memiliki masalah-masalah yang di luar yang sudah tadi saya tanyakan seperti masalah keuangan Bu? Iya, punya. Ada. Kalau saya boleh tahu, maaf ya Bu ya, dari rentang 0 sampai 10 berada di angka berapa Bu? 7. Berada di angka 7 ya Bu ya. Ibu, tadi saya sudah berbincang-bincang ya Bu ya dengan Ibu dan juga mengisi lampiran yang ada di sini ya Bu ya. Untuk sesi berbincang-bincangnya sudah selesai Bu. Kalau saya boleh tahu tadi pada saat kita berbincang-bincang apakah Ibu merasa nyaman atau bagaimana Bu? Nyaman. Merasa nyaman ya Bu ya. Baik, kalau begitu nanti sekitar 10-15 menit lagi Bu saya datang lagi ke sini ya Bu ya. Saya datang lagi akan memberikan terapi obat Bu untuk nyeri Ibu. Untuk kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu butuh bantuan saya, Ibu bisa memencet bel di sini. Saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.